sudah siap di depan layar kaca Anda? Saya Kak Ros, hari ini walaupun di kota Jakarta habis hujan, ya adem-adem, tetap semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah, ini ada Ibu Christine Hakim. Halo Ibu. Ibu nanti akan berbagi ceritanya bagaimana pengalamannya hadir di perhelatan Cannes Film Festival gitu. Udah berapa kali Bu kesana Bu? 85 2098 jadi juri 2022 terus 2005 7 kali. Baik, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita apa sih yang lagi ramai diperbincangkan yang akan kita highlight, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa kemarin ya? Kemarin ada kabar bahwa Lesti itu dipolisikan karena dugaan pelanggaran hak cipta oleh seorang pencipta lagu yang bernama Yoni Dores. Yoni Dores ini adalah adik dari almarhum Dedi Dores gitu. Kenapa? Kok bisa gitu? Jadi udah dari 2 bulan sebelumnya pihak Yoni Dores ini mengirim surat somasi begitu ya, meminta kejelasan ke Lesti karena dianggap pernah membawakan lagu-lagunya Yoni Dores itu tapi tanpa izin gitu kan. Tapi tidak digubris, akhirnya maka diajukanlah gugatan di hari kemarin. Nah, kapan sih Lesti nyanyi? Ternyata itu kejadiannya sudah dari tahun 2018 ya, katanya mengcover lagu gitu. Cuman dicari-cari katanya kok di mana nggak ada, tapi ada ternyata pernah manggung. Iya, orang yang upload, dia lagi manggung nyanyiin lagu itu, ya itu lagu Bagai Ranting Kering ini ya. Oh, ini ya gitu. Nah, coba kita lihat seperti apa sih pernyataan dari kuasa hukumnya Yoni Dores berikut ini. Komentar netizennya coba kita baca. Yang pertama, aduh, panjang amat ini yang diambil ya. Mereka kan udah malang melintang menjuntai di dunia hiburan kan. Emang nggak paham ya tentang hal seperti ini? Atau kuasa hukum mereka apa nggak ada edukasi gitu? Beda cerita mungkin kan kalau sekedar nyanyi tanpa dikomersilkan, ya mungkin beda cerita. Tapi kalau memang tujuannya kerja dapat duit, tentulah ada hak-hak yang harus ditunaikan. Pencipta tanpa penyanyi. Oke, ini yang pro kepada direct license ya, atau membayar license secara langsung kepada penciptanya gitu ya. Sebenarnya kan ya udah kita baca dulu komentarnya. Jadi takut nyanyi dalam WC katanya gitu. Ntar dilaporin cover lagu orang terus disomasi, paling bener ngedumel aja dah kalau gitu dalam. Nih ya, karena orang masih bingung. Yang berikutnya, kalian paham nggak Lesti itu tidak ada etikat baik dan tidak izin juga, dan lagian UAAD UUD aku bingung bacanya. Kok TTG hak cipta, jadi wajar aja ya. UUD itu apa sih? UUD 2 tuh? Oh, ujung-ujung duit. Ibu lebih tahu nih. Ya berikut. Sasaran empuk nih Lesti 4 miliar ngalahin Agnes mau 1 M sudah ada aja gitu. Emang tuntutannya 4 miliar? Ada yang bilang 4 M, ada yang 1 M. Tuntutannya karena dianggap pelanggar hak cipta ya, undang-undang hak cipta. Yang berikutnya ada lagi, padahal banyak loh yang bawain lagu itu juga, kenapa hanya Lesti? Yang berikut, bisa diselesaikan baik-baik tanpa harus ke polisi, sama-sama seniman, gak usah menjatuhkan orang yang naik daun, rezeki udah diatur, gak usah iri. Yang berikutnya, kayaknya harus hati-hati kalau mau mengcover suatu lagu, minimal minta izin ke pencipta dan penyanyi aslinya. Terus para pencipta lagu ya lo daftarin semua lagu-lagu ke Haki biar jelas, tanda seru gitu. Akhirnya berikut, udah ya, orang kalau lagi naik daun pasti banyak ujiannya, semoga cepat tuntas masalahnya, boleh sih. Biar capek. Jadi gimana ya menjelaskannya ya? Ya ada undang-undang itu kan, kemarin ada undang-undang hak cipta begitu ya, dimana itu masih menjadi perdebatan juga. Sebetulnya kalau orang menyanyi, royaltinya itu ada lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengumpulkan royalti gitu ya. Cuman ya mungkin dia itu mungkin ada yang nggak nyampe mungkin, karena itu kan ada kalau event-event yang off air gitu mendatanya mungkin banyak dan susah. Tapi justru yang event off air itu kalau bisa ada dokumentasinya, itu buat pencipta lagu jadi jelas nih, oh pernah dinyanyiin di sebuah acara ini, ada nilai komersilnya gitu kan, makanya disomasi itu sebenarnya. Tapi begitu tidak ada obrolan ya kemudian bisa berlanjut ke dianggap pelanggaran hak cipta gitu. Makanya kayak kemarin yang Agnes Monica itu sebetulnya dendanya segitu, bukan bayar
biaya menyanyikan lagunya, denda karena tidak ada izin. Begitu? Aku menjadi juru bicara siapa sih di sini? Oke, langsung saja kita menuju ke Ibu Christine Hakim. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, Pak, kita sudah bersama dengan Ibu Christine Hakim yang baru aja pulang dari rangkaian acara Cannes Film Festival. Apa kabar Ibu? Ini masih jet lag nggak Bu? Alhamdulillah baik. Tidur terus aku di pesawat. Ada artikelnya. Jadi Kembali sudah. hadir di Cannes Film Festival, Christine Hakim ungkap kenangan manis dan pahit gitu ya. Terakhir di 2025 kalau kita lihat di postingannya Bu, ada memang event yang Indonesian Night atau apa sih itu? Yang mana? Yang kemarin Ibu. Oh, kemarin. Perhelatannya Ya, ada acara itu apa aja sih? Ada. Jadi kementerian ini kita bersyukur ya sebagai organisasi khususnya film ini bahwa memang pemerintah hadir. Pemerintah Dalam hadir. hal ini ya untuk mendukung filmmakers Indonesia ya, terutama nih yang muda-muda yang talented gitu ya, karena memang ini waktu yang tepat. Ya. Waktu yang tepat karena industri film Indonesia juga sedang meningkat ya. Market share-nya sudah hampir 70% kalau tidak salah gitu kan ya. Bahkan kemarin kan Jumbo box office juga sampai 10 juta. 9 juta ya menuju. Apa udah 10 juta Udah sih? 10 juta Udah deh 10 kayaknya juta. sekarang Oke. gitu kan. Terus juga bahkan ada di pasar, di market juga Di market juga ada. ya. Jadi ini artinya peluang yang tepat memang kalau pemerintah hadir dalam hal ini ya. Oke. Nah, jadi untuk itulah di samping juga tentunya sebagai diplomasi budaya Ya. ya. Karena film Indonesia ini kan dibuat oleh orang Indonesia dengan jalan pikir dan rasa feelnya Indonesia. Jadi mau tidak mau pasti itu akan mewakili ini ya. Jadi Ibu ini berangkat karena Ibu memang diundang atau memang berangkat sama bersama kementerian. pemerintah? Sama Kementerian Kebudayaan pemerintah ya. Sama ada Menteri Pak Fadlizon ya, juga ada hadir. Pak Fadlizon, ada Mas Kiring juga, ada Wamen, ada Pak Mahendra Dirjen ya, terus Kebudayaan. ada staf ya Kementerian Kebudayaan, terus ada staf-stafnya. Kemudian ada Reza Rahadian juga yang filmnya memenangkan pitching di Hong Kong dan di Cannes. Enggak. di Hong Kong dan di JAV. Di JAV. Di JAV lah itu goes to Cannes. Jadi justru sudah mendapatkan, artinya di sana juga Reza harus pitching dengan film-film yang lain ya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Taiwan gitu kan ya. Ini pitching untuk apa sih Bu? Pitching untuk misal nanti di festival itu juga kan macam-macam ada itunya ya, Kategorinya. programnya ya, ada main competition, ada uncertain regard, tapi juga sekarang sudah menjadi competition. Terus ada si Mandala Kritik juga sudah ada competition, ada Director for Night untuk director yang pemula seperti Reza itu yang baru pertama kali bikin. Oh, jadi ini pitching untuk director? Bukan, pitching Reza filmnya untuk biasanya tuh yang datang di pitching itu director-director dari film festival yang ada di seluruh dunia dan juga distributor. Oh. Nah, jadi dan itu juga ya harus untuk sampai di Cannes juga harus pitching dulu. Ya kemarin Reza udah pitching di Hong Kong dan di JAV, dan di JAV menang, di Hong Kong juga menang. Oh, jadi rangkaian. Ini udah lolos betul. atau belum ada? Ini belum ada. Belum ada kabar. Tapi positifnya adalah Reza bayangkan sebagai sutradara baru, ini film yang pertamanya, tapi justru sudah ada beberapa dari festival yang juga berminat untuk mengundang dan juga distributor. Jadi acara Reza dan Arya itu padat sekali dengan interview dengan director film festival dan juga distributor ya. Itu baru salah satu. Baru satu ada juga Angginun. Angginun juga sama. Tapi Angginun filmnya belum selesai, tapi ada project. Oh, ada project. Yang juga mau di-pitching gitu juga Robby Hartanto. Oh ya. Terus yang akan membuat film sama Chelsea Islan yang mainnya. Terus Chelsea sama saya juga ya, artinya untuk mendampingi ya Pak Menteri dan rombongan, karena saya mungkin dilihatnya sudah beberapa kali dan sudah ada pengalaman dari mulai pertama kali tahun 25 itu sebetulnya nggak ada film saya, tapi saya diundang oleh sahabat saya, mentor saya, abang saya Pierre Richard berkebangsaan Prancis, yang kebetulan beliau terlibat di
di filmnya Clint Eastwood, Pearl Rider. Nah, waktu itu Pearl Rider gala premier di Cannes. Seperti kemarin Tom Cruise kan juga Mission Impossible-nya gala premier di Cannes kan. Jadi saya untuk menghadiri gala premier Pearl Rider waktu itu. Terus tahun 98 Daun di Atas Bantal terpilih di Ansatan Riga. Terus tahun 2002 saya jadi juri main competition Cannes International Film Festival main competition. Lalu tahun 2005 saya bawa film Serambi yang post tsunami dokudrama, ada 4 sutradara waktu itu yang di komandannya Mas Garin. Bahkan kita bersyukurnya waktu itu Pak Mustafa Abu Bakar sebagai gubernur Aceh kan setelah tsunami itu karena dari pihak mereka ingin sekali membawa didong. Jadi karena seni budaya Aceh. Jadi kita bawa 7 penari didong dari Aceh perform di sana juga 3 kali perform. Wah. Sebetulnya rencananya 1 kali di juga di Indonesian Night. Tapi kemudian diminta untuk perform di red carpet itu. Waktu itu masih blue carpet Ansatan Rigat ya. Sebelum masuk ke bioskop di situ sekali. Terus begitu melihat sukses, waktu itu Thierry Fremont itu artistic director dari Cannes Film Festival bertanya sama saya, Christine, itu mungkin nggak mereka bisa perform sebelum performance di sure, aku bilang gitu kan. Itu anak-anak seneng sekali, bayangin dari Aceh perform di Cannes Film Festival, dan nggak pernah itu ada terjadi. Sebelum film dimulai ada performance, ada penampilan itu. Dan kita bersyukur waktu itu juga itu sampai first row tuh penuh sekali. Nah, jadi sebetulnya Indonesia sudah masuk di dalam peta itu ya, internasional terutama di Cannes Film Festival. Dan saya kira ini waktu yang tepat karena memang banyak sekali talented filmmakers yang muda-muda di dunia. Nah ini harus kita dukung ya. Dukung, betul. Nah kita kalau kita di Indonesia kan kita ngelihatnya cuma foto-foto gitu ya. Kemarin ada foto-foto yang di red carpet, kan kita pengen lihat ini kalau artis Indonesia siapa sih yang diundang bisa ada di red carpet gitu. Kita lihat cari ibu, kok ibu nggak datang, ibu nggak ada di red carpet. Ya, ini ada ini Syahrini ya. Ada Syahrini kebetulan datang bukan untuk film festival, tapi Syahrini mendapatkan penghargaan. Karena sehari sebelum Syahrini dan Reno balik ketemu. Saya sempat telepon karena saya baru tahunya juga sehari sebelum mereka pulang balik ke Indonesia. Sempat teleponan, aku bilang, Abang Reno, saya bilang gitu ya, ada di Cannes, saya masih di Cannes, nanti yuk kita ketemuan, jangan mau ketemuan besoknya. Terus jadi ini listen to ini ya, to her malah. Jadi Syahrini ini mendapatkan penghargaan dari United Society Council. Jadi itu sebuah yayasan yang kerja sama Hermé. Terus sama Hermé. Ya, Hermé. Terus dia memilih public figure dari seluruh dunia untuk mendapatkan penghargaan woman empowerment gitu ya. Nah, tahun ini Syahrini yang dapat, sebetulnya itu satu kebanggaan. Iya. Jadi kalau ada suara-suara katanya ya, itu beli tiket nggak mungkin di sana bisa beli tiket. Nggak mungkin. Terus ada caloknya lagi ya. Iya, nggak mungkin. Jadi sebenarnya di perhelatan Cannes Film Festival itu ada banyak sekali acara. Banyak sekali ada kegiatan lain. Kayak waktu saya jadi juri, Sharon Stone tuh memimpin lelang di sana. Oh, lelang film. Bukan lelang apa aja, pokoknya untuk charity. Oh, untuk charity. Jadi ada kegiatan charity juga. Charity yang dimana mungkin ada pesertanya bisa lewat red carpet ini juga. Ini red carpetnya sama nggak sih? Sama. Yang tadi Syahrini jalan itu yang ke main competition red carpet itu. Kan bisa dilihat lah, itu fotografernya kan semua pakai black tie juga, pakai jas hitam gitu loh. Ya, ibu cukup ngikutin nggak bahwa ini jadi rame juga tuh, orang bertanya-tanya Syahrini kok bisa? Nggak sempat karena untungnya ibu gaptek ya. jadi nggak sempat, tapi denger gitu kan ya. Kita bacain komentarnya gitu ya. Nih. Aduh,
Udah deh. Sedih banget lagi di luar negeri kena nyinyir bule gara-gara artis inisial S datang ke Cannes Film Festival dari undangan jalur beli tiket tapi ngeklaim dirinya dapat undangan resmi Cannes Film Festival hanya untuk pemain film. Pemain film yang diundang pun bukan pemain film sembarangan ece-ece, tapi siapapun bisa jalan di red carpet kalau beli tiketnya. Ini semacam aduh gitu. Oh aduh pakai nyebut merek ya kan. Ini dia bukan harus minta maaf saja sama Syahrini, harus taubat sama Tuhan. Harus taubat katanya. Ya udah apa menyebarkan berita nggak benar soalnya gitu loh. Iya, betul. Udah jelas-jelas kita harusnya kita bangga dan mendukung. Bayangkan dari seluruh dunia, kok yang dipilih Indonesia, gitu loh. Jadi luar biasa. Gitu. Jadi memang ada beberapa event gitu. Kalau orang kan mungkin orang bertanya-tanya Syahrini ini kan dikenalnya lebih kepada penyanyi gitu ya. Ini kan sementara orang mengenalkan itu adalah film festival. Iya, karena di Cannes Film Festival tuh banyak event. Banyak event. Setiap malam tuh pasti ada party, ada Korean Night, Taiwan Night, terus tahun ini kan ada Indonesian Night, gitu ya. Ya disitulah justru setiap negara itu berusaha mempromosikan bukan hanya filmnya, tapi juga budayanya. Gitu. Budayanya dan figur-figurnya juga. Dan figur, of course gitu loh. Dan public figurnya yang memang bisa seperti kali ini pun saya yang diminta sama kementerian gitu ya untuk mensupport itu. Apalagi di ajang red carpet ini kan juga bisa lihat fashionnya. Pakai kain Indonesia. Sebetulnya untuk kedepannya ya itu juga bisa di Indonesian Night kita bisa juga bikin fashion show whatever it is, karena kan itu memang sudah ya di ajangnya ya. Jadi ini diplomasi budaya begitu ya. Persis. Film. Sayang kan dan yang lain-lainnya bisa ikut juga gitu. Ibu kok nggak ada tahun ini di red carpet ya kan? Jadi memang kali ini tidak ada satu film Indonesia yang masuk di sana ya. Bukan yang ikut lah, bukan masuk, yang ikut di sana ya. Bukan hanya, jadi kan ada macam-macam section. Jadi nggak ada satupun di setiap section tuh nggak ada kali ini. Tapi adanya di market. Di market. Di marketnya ya. Nah kemudian tapi ada salah satu produser Indonesia yaitu Julia Vinabara menjadi salah satu produser di film Jepang Renoir. Kolaborasi. Jadi itu kerjasama. Ada ya EB kan dari kita panggil EB dari Indonesia, dia produser. Terus kemudian dari Singapura sama Jepang, tapi ini produksinya Jepang. Nah jadi kemarin itu waktu dia terpilih untuk main competition. Ya karena hanya ada produser Indonesianya, jadi kita diundang. Tapi kebetulan ibu karena kok bertepatan dengan waktu pemutaran film tersebut, Reza juga lagi berjuang dan teman-teman sedang berjuang pitching untuk yang filmnya tadi. Ya film Pangku. Itu kan mendapatkan memenangkan kayak funding ya, penghargaan ya dari JAV sama dari Hong Kong untuk goes to Cannes. Jadi masuk ke dalam market. Jadi sebetulnya sudah itu lebih untuk kayak yang datang di pitching itu kan film untuk film-film yang sudah selesai. Jadi lebih kepada untuk distribusi internasionalnya sama untuk film festival di dunia yang lainnya selain Cannes. Jadi bayangkan gitu ya, untuk film yang pertama itu juga Reza sudah memenangkan itu. Gitu. Jadi pencapaian yang langsung ya. Iya, gitu ya. Jadi nah ini kalau kita bicara lagi nih, ibu punya pengalaman yang tadi kan ada banyak ceritain pengalamannya. Ini waktu ibu jadi juri katanya gitu ya, waktu dipanggil untuk diperkenalkan, inilah juri, salah satu jurinya gitu. Ibu tuh naik ke panggung nggak pakai sepatu. Mana sih fotonya, mana sih yang tadi itu? Jadi ini Bu, bukan yang ini. Ini pembukaan ini openingnya di closingnya. Ini yang tahun ini ya ini kan? Tahun ini ya. Ini yang tahun ini juga. Ya, ini juga tahun ini. Itu kenapa ibu kau bisa dipanggil naik ke panggung nggak pakai sepatu? Jadi kan ceritanya tetap ya mau tampil ala Indonesia dong kan. Karena ini saya bilang seluruh dunia menyorot gitu kan Indonesia nih ya. Walaupun waktu diumumkan ibu menjadi juri di main competition ini banyak produk-produk luar dari jewelry, baju, semua sampai sepatu yang mau sponsor. Tapi ibu pikir wah kok sayang ya. Kesempatan untuk kita memperkenalkan Iwan Tirta dan batik Indonesia. Jadi tetap ibu putuskan untuk pakai Indonesia Iwan Tirta gitu ya. Nah, itu yang opening tuh tadi Iwan Tirta. Yang closingnya ibu ada kain antik yang usia ibunya ibu, kain antik
warnanya merah, itu yang usia kali udah 50 tahun lebih. Supaya nggak repot, gitu, nah ibu pakai kebaya agak yang pakem pakai. Oh, yang pakai wiron. Pakai wiron. Jadi dibikinnya pakai resleting. Oke. Selama jadi itu kan ibu datang dari tanggal 10 kalau nggak salah ya. Sementara penutupan dari tanggal 26 waktu itu kalau nggak salah 2 minggu ya. Udah banyak makan croissant kan. Oh iya, jadi agak gitu ya. Jadi bedel. Oh, resletingnya bedel. Oh, kainnya. Ya, kainnya lama ya. Kain lapuk gitu kan ya. Terus nggak ingat pula itu kain lapuk. Jadi udah itu masih untung kebayanya panjang sampai di atas lutut. Jadi masih ketutupan sama selendang gitu ya. Ini nggak apa-apa. Ya ampun, udah nasib ya. Mau red carpet. Red carpet itu slop del. Itu di penutupan. Sama tuh. Itu del gitu kan. Wah, itu panitia panik, pakai strapless, pakai apa gitu kan ya. Kan nggak bisa lari ke toko seberang kan. Udah mau muncul, udah mau naik mobil, mau turun di red carpet. Terus udah, tapi masih bisa bertahan tuh kan. Jalan juga dijinjit-jinjit gitu kan ya. Supaya hati-hati ya, biar nggak jebol di tengah ya, red itu red carpet ya. Persis habis red carpet kita ke belakang panggung dulu untuk nanti dipanggil satu-satu muncul di panggung. Bedel lagi, udah nggak ada waktu lagi untuk itu kan. Ya udah, oh ya kalau di budaya Jawa itu kan mau masuk ke daerah-daerah khusus yang sakral itu kan nggak boleh pakai sepatu selop ya. Saya pikir wah udah itu aja ya. Tradisional Indonesia. Saya foto, saya ingat sekali ada Martin Scorsese yang sutradara Amerika terkenal itu sama Abbas Kiarostami dari sutradara yang pernah menang filmnya juga di Cannes dari Iran. Terus dia lihat saya dari ujung atas sampai ujung rambut, sampai ujung kaki. Saya bilang, oh ini tradisi di Indonesia. Kalau kamu menghormati panggung gitu ya, atau tempat itu yang sakral, harus copot sepatu. Oke. Terus ibu masuknya terisik gitu. Enggak. Ibu masuk jalan biasa, tapi nggak pakai sepatu. Habis mau bilang apa coba? Karena malah kamu bilang sendal saya putus gitu. Ada aja, tapi that's the story. Tapi kalau itu kan di tahun 2002, selanjutnya udah dengan di prepare kan Bu? Benar. 2008 karena waktu itu kan persis ada krisis yang ada riots itu kan. Jadi kebetulan ibu juga waktu itu masuk rumah sakit. Garin nggak mau pergi karena ada situasi di Indonesia pergantian pemerintahan waktu itu. Jadi nggak ada satupun dari kita yang pergi waktu daun di atas bantal. Jadi yang mewakili justru tadi sahabat kita yang orang Perancis itu, Pierre Richard, sama ibu angkatnya ibu yang orang Jepang, yang present film itu. Baru ya Serambi. Kalau Serambi udah lebih prepare lah ya. Jangan sampai. Iya. Jadi semakin tahun ke tahun gitu karena ya film Indonesia semakin banyak karyanya gitu ya. Support pemerintah juga semakin luar biasa gitu ya dari ini kayaknya ada Indonesian Film Night juga gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan semakin bisa lebih dikenal lagi. Jadi kalau ada siapapun yang ada di red carpet itu ya anggap aja itu juga sebagai duta untuk membawa harum nama Indonesia. Berikut ada Sonya Pandarmawan yang akan kita ini dulu pernah jadi ini ya JKT ya tahun angkatan pertama. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Sonya. Aduh, Sonya ini dikenalnya udah presenter iya kamu ya, bintang iklan iya, dulu pernah ikut JKT juga iya, gitu. Dari kecil bahkan kamu tuh ada di dunia hiburan ya? Iya sih, dari SMP sih. Dari SMP, gitu ya. Tapi nah kita pengen lihat juga nih waktu kamu ada di JKT48 seperti apa sih kompilasinya berikut ini? Udah lama banget. Kamu kalau lihat lagi kayak gitu apa sih yang masih keinget-inget di kepala kamu tuh apa? Aduh, apa ya? It was long time ago. Udah kayak 12 tahun lalu lebih deh kayaknya. Iya, bocah aja sih. Bocah aja kayak masih kecil aja gitu dulu ya. Nah, kenapa kan memulai dari SMP terus habis gitu ikut JKT, aktif banget gitu ya. Bahkan katanya sekolahnya sampai agak keteteran karena saking sibuknya kamu. Lumayan. Cita-citanya apa kalau begitu dari dulu? Emang pengen atau orang tua yang dorong? Enggak sih, enggak keduanya sih. Bukan cita-cita juga, bukan orang tua dorong juga. Emang tiba-tiba terjun dari dunia itu. Gara-gara dulu awalnya kayak temennya
temennya mama, anaknya casting terus habis itu bilang ke mama, kok anaknya lu lucu tuh, bobo casting gitu. Terus kayak tiba-tiba ya udah iseng terus kan dari iklan awalnya gitu, terus lama-lama kayak mungkin banyak agensi bla 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 segala macam mengenal, ya udah jadi kayak bercabang tuh mana-mana, nge-host, netron dan lain-lain gitu. Tapi kalau cita-cita sebenarnya dulu awalnya cita-citanya nggak kayak gitu sih. Nggak gitu. Apa sih yang paling kamu ingat ketika kamu bersama dengan JKT48? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di